Kisah Dokter Tanpa Tanding Ye Kui yang ketinggalan di 930. Langsung kita upload lagi. Kali ini dengan judul Dibukanya Gerbang Pegunungan. Selamat mendengarkan kisah ini. Gerbang Perunggu Keabadian, penyusup akan tewas. Dari sinilah kisah Dokter Tanpa Tanding Ye Kui berlanjut. Segera setelah pernyataan ini keluar dari alis panjang, kepanikan muncul di wajah para prajurit penggali itu, dan mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah, takut akan mendapat masalah. Bahkan wajah Qin Feng menjadi muram. Penyusup akan tewas, mulut besar sekali. Ye Kui mendesis dingin dan menambahkan, mungkinkah orang ini ingin menjadi abadi setelah kematian? Alis panjang berkata dengan serius, kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Di zaman jadul, ada beberapa raja yang tidak hidup selamanya dalam hidup mereka, jadi mereka menipu diri mereka sendiri dengan berpikir bahwa mereka bisa menjadi abadi setelah kematian. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Qin Shi Huang, yang mengirim Su Fu untuk memimpin 3.000 anak laki-laki dan perempuan ke arah timur untuk mencari pil keabadian saat dia masih hidup. Siapa yang tahu bahwa Su Fu tidak pernah kembali? Kemudian, Raja pertama mengirim orang untuk membangun sebuah mausoleum besar di Gunung Li, dan dikatakan bahwa selain prajurit terakota dan kuda yang telah digali, dia juga membangun sebuah istana bawah tanah yang mewah di kuburan Raja pertama Qin. Legenda mengatakan bahwa bagian atas istana bawah tanah di mausoleum Qin terbuat dari matahari, bulan, dan bintang-bintang dengan mutiara malam, dan bagian bawah tanahnya dipenuhi dengan sungai, danau, dan lautan yang mengandung merkuri. Selain itu, sang pendiri juga diundang untuk membuat formasi mantra khusus, dengan tujuan agar Qin Shi Huang menjadi abadi setelah kematiannya. Ini adalah tanah harta karun Feng Shui, jadi bagaimanapun juga, tidak perlu melakukan pengaturan apapun. Tapi 7 peti mati perunggu yang kami lihat, serta pohon pinus berusia 700 tahun, semuanya terlihat seperti sengaja diatur oleh pemilik makam. Tujuan pemilik makam melakukan hal ini mungkin untuk menjadi abadi, jika tidak, dia tidak akan membuat pintu perunggu seperti itu di pintu masuk makamnya, dengan tulisan, pintu keabadian, di atasnya. Ye Kui berkata, apapun tujuannya, untuk menjadi abadi dengan cara apapun yang diperlukan, orang seperti itu harus ditinggalkan dalam debu. Sabda yang bagus. Alis panjang berseru, orang seperti itu harus tinggal di dalam 18 lapisan neraka ketika mereka mati. Komandan Kompi Qin, bawa anak buahmu kembali. Setelah alis panjang selesai berbicara, Qin Feng segera mundur ke samping bersama para prajuritnya, lalu alis panjang melangkah maju dan berdiri di atas gerbang perunggu keabadian, melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah mengamati beberapa saat, alis panjang mengerutkan kening dan berkata, tidak ada tombol untuk membuka pintu ini yang ditemukan. Tidak menemukan tombolnya, maka gunakan kekerasan untuk membukanya. Ye Kui selesai bersayru dan bersiap untuk bergerak. Jangan gunakan buang tenagamu, bocah ingusan, kamu istirahatlah, aku akan melakukan hal kecil ini. Alasan alis panjang menghentikan Ye Kui untuk bergerak adalah karena dia berpikir bahwa dengan begitu banyak orang yang mengelilingi tempat kejadian, itu adalah kesempatan yang baik baginya untuk menunjukkan kemampuannya di depan orang-orang, dan sangat disayangkan untuk melewatkannya. Bayangkan, begitu dia membuka gerbang perunggu keabadian, para prajurit yang hadir pasti akan tercengang. Bayangan mereka di benak mereka akan menjadi lebih tinggi, dan mata mereka akan seperti melihat para dewa, penuh hormat dan pemujaan. Saat alis panjang memikirkan hal ini, segumpal senyum muncul di sudut mulutnya, dan hanya ada satu perasaan di dalam hatinya. Indah. Ye Kui merasa sedikit aneh, benda tua ini biasanya menemukan sesuatu dan takut untuk berusaha lebih keras, tapi sekarang bagaimana dia menjadi begitu proaktif? Dia melirik ke arah alis panjang dan melihat senyum di sudut mulutnya dan tiba-tiba tersadar. Jadi kutu kupret ini mencoba berpura-pura menjadi tameng. Baiklah, saya berharap Anda berhasil berpura-pura menjadi pagar. Ye Kui mendesak, benda tua, cepatlah. Jangan terburu-buru, beri portal ini 33 detik dan pintu abadi perunggu ini akan hancur berkeping-keping. Setelah menyelesaikan pidatonya, alis panjang merapikan pakaiannya dan kemudian mengucapkan mantra dengan postur keagungan duniawi. Kutu kupret penipu. Ye Kui mengutuk. 10 detik berlalu. Alis panjang melemparkan kemoceng di tangannya dan berteriak, Guntur datang.
Guntur setebal cangkir air muncul entah dari mana dan menghantam pintu abadi perunggu. Pemandangan ini sungguh mengejutkan para pejuang yang hadir. Luar biasa, saat suara Guntur datang, Guntur benar-benar datang. Mungkinkah ini mantra tertinggi yang legendaris dari klan Tao, kejadian dari ucapan mulut dewa? Layak menjadi pemimpin klan Gunung Longhu, benar-benar hamba Tuhan. Para prajurit menatap alis panjang, masing-masing dengan wajah penuh kekaguman. Qin Feng juga melirik ke arah alis panjang dengan kagum. Adapun paman penjaga gunung, dia hanya terkejut dan takut. Metode alis panjang Tao tua sangat sesat. Untung aku tidak menyinggung perasaannya sebelumnya. Jika tidak, jika dia datang dengan petir, dia bisa meledakkanku menjadi debu. Tepat ketika semua orang terkejut, alis panjang berwajah hitam dan tidak senang. Ini karena setelah petir menyambar di atas gerbang perunggu abadi tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Berpura-pura kuat tapi gagal. Satu petir tidak bisa membuka pintu perunggu ini. Lebih baik kamu menggunakan pemaksaan 5 guntur, kata Ye Kui. Metode pemaksaan 5 guntur terlalu melelahkan secara fisik dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Saya akan memikirkan cara lain. Alis panjang berdiri di tempat, mengerutkan kening dan merenung. Waktu berlalu menit demi menit. 5 menit penuh telah berlalu, dan melihat bahwa alis panjang belum menemukan solusi, Ye Kui menunggu dengan tidak sabar. Menyingkirlah, aku akan melakukannya. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia menjalankan keterampilan naga ilahi 9 revolusi dan mengumpulkan kekuatannya ke tangan kanannya. Ganas. Ye Kui melesat ke langit, lalu tubuhnya berbalik di udara dan jatuh tajam dengan kepala ke tanah dan kakinya ke langit, lalu dia menghantamkan tinjunya dengan keras di atas gerbang perunggu abadi. Terdengar ledakan keras, Ye Kui langsung kembali ke posisi semula. Ketika para prajurit perusahaan Harimau Perkasa melihat adegan ini, masing-masing dari mereka bergumam dalam bisikan. Apakah dia mencoba mendobrak pintu makam dengan tinjunya? Ketika saya menggali sebelumnya, saya mengamati bahwa pintu perunggu itu setidaknya setebal 1 kaki. Granat bahkan tidak bisa meledakkannya. Dia benar-benar ingin menggunakan tinjunya untuk meledakkannya. Itu benar-benar konyol. Alis-alis panjang bahkan tidak meledakkannya dengan guntur. Dia bisa menghancurkannya dengan tinjunya. Orang ini cukup tampan, hanya saja otaknya tidak terlalu bagus. Aku akan pergi. Prajurit yang berbicara tiba-tiba menjerit, matanya terbuka dengan raut muka tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Prajurit lainnya juga tertegun, hanya untuk melihat sebuah retakan muncul di atas gerbang perunggu abadi. Kemudian, celah demi celah terlihat. Dalam sekejap, ratusan retakan muncul di atas gerbang perunggu keabadian. Meskipun retakan ini sangat tipis, namun terus memanjang keluar, mengeluarkan bunyi, klik, klik, klik. 1 menit pun berlalu. Dengan ledakan keras, gerbang perunggu keabadian hancur menjadi debu, menampakkan sebuah lubang yang gelap gulita. Ini, para prajurit dari perusahaan Harimau Perkasa berdiri diam, masing-masing dengan rahang ternganga, terkejut dengan cara Ye Kui dan tidak dapat berbicara. Ye Kui mengabaikan keterkejutan semua orang dan berkata dengan jijik, bahkan 30,15% dari kekuatanku tidak bisa diblokir, omong kosong gerbang perunggu. Apa? Dia hanya menggunakan 30,15% kekuatannya sekarang. Apakah ini masih manusia? Kerumunan itu secara kolektif membatu. Alis panjang melirik Ye Kui, matanya dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan yang kuat, gatal untuk memukulkan tinjunya ke wajah Ye Kui. Bocah ingusan kecil, benar-benar mencuri perhatianku. Aku berselisih denganmu. Bersambung.